berapakah pendapatan maksimum dari apoteker pada permasalahan ini ya. Langkah pertama kita harus misalkan variabel yang kita akan gunakan. Biasanya kita gunakan variabel X dan Y yang terkenal ya. Hanya saja di sini pasangan X dan Y yang akan kita misalkan apakah pasangan bahan dasar zat A dan zat B ataukah pasangan obat racikan satu dan obat racikan yang kedua. Untuk menjawab itu, maka kita harus cari tahu terkait fungsi tujuan ya. Fungsi tujuan di sini adalah memaksimumkan pendapatan ya. Jadi memaksimumkan pendapatan, dan pendapatan dari apoteker hanya bisa didapat dari penjualan obat racikan pertama yang 8.000 dan obat racikan kedua yang harganya 3.200. Sehingga di sini terkait dengan 8.000 X ditambah 3.200 Y. Nah, oleh karena itu X dan Y yang kita misalkan adalah obat racikan pertama, atau lebih lengkapnya adalah banyak obat racikan pertama, dan Y adalah banyak obat racikan yang kedua. Jadi bukan zat A dan zat B. Kalau sudah kita tentukan seperti itu, maka kita buat tabel ya. Di sini baris kolom ya. Kolom kedua kita misalkan ini adalah obat racikan pertama ya. Racikan pertama. Kemudian untuk yang kolom yang ketiga adalah obat racikan kedua. Racikan pertama tadi kita misalkan X, sementara racikan kedua kita misalkan Y. Kemudian kolom yang ketiga adalah stok. Stok apa? Stok bahan dasar ya, dimana baris pertama adalah bahan dasar untuk membuat obat racikan tersebut adalah zat A. Kemudian bahan dasar yang kedua adalah zat B. Oke, kita cermati masing-masing kalimat. Racikan pertama pada kalimat yang kedua nih, racikan pertama itu membutuhkan 400 mg zat A dan 300 mg zat B. Pada racikan pertama memerlukan 400 mg zat A dan 300 mg zat B. Kemudian racikan kedua membutuhkan 200 mg zat A dan 100 mg zat B. Kemudian kalimat berikutnya ini terkait fungsi tujuan, sudah kita misalkan tadi. Kemudian kalimat selanjutnya, jika persediaan yang ada hanya 6 gram zat A, ini terkait stok berarti ya. Jadi zat A yang tersedia adalah 6 gram. Nah, terlihat di sini antara gram dan miligram ini tidak cocok satuannya. Jadi harus kita samakan satuannya, misalnya gramnya kita ubah menjadi miligram, menjadi 6.000 miligram ya. Dengan cara yang sama zat B pun 4 gram itu kita nyatakan dalam miligram menjadi 4.000 miligram. Oke. Nah, tabel sudah bagus, maka untuk membuat model matematika kita membaca tabelnya mendatar ya, dari sini ke situ ya, karena terkait dengan ketersediaan stok atau persediaan dari zat A. Baris kedua kita bisa membaca bahwa di sini adalah satuannya sudah sama-sama miligram, jadi kita langsung bisa membaca di situ ada 400 X terkait racikan pertama, kemudian 200 Y terhadap 6.000 adalah kurang dari atau sama dengan, karena berapapun zat A dan zat B yang digunakan untuk membuat obat racikan pertama dan racikan kedua haruslah tidak boleh melebihi stok, yaitu 6.000 mg. Mereka bisa kita bagi dengan 200, maka didapatlah 2X plus Y kurang dari atau sama dengan 30. Pertidaksamaan pertama sudah kita dapatkan. Pertidaksamaan yang kedua kita membaca dari baris yang ketiga. Nah, ini jadi akan didapatlah 300 X ditambah 100 Y terhadap 4.000 itu adalah kurang dari atau sama dengan, yang artinya berapapun zat B yang dipakai untuk membuat racikan pertama dan racikan kedua
haruslah tidak boleh melebihi stok, yaitu 4000 mg. Mereka semua bisa kita bagi dengan 100, maka didapatlah 3x plus y kurang dari atau sama dengan 40. Ini adalah pertidaksamaan yang kedua. Kemudian meskipun tidak ada di soal, maka kita wajib menambahkan pertidaksamaan yang ketiga, yaitu x lebih dari atau sama dengan 0, yang punya maksud bahwa banyak racikan pertama tidak boleh negatif, dan yang kedua adalah y lebih dari atau sama dengan 0, yang artinya banyak obat racikan kedua tidak boleh negatif. Nah, dari model pertidaksamaan ini kita gunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Kita kopas saja di halaman yang kedua. Oke, pertidaksamaan yang sudah kita dapatkan tadi ada 4, sementara fungsi tujuannya adalah di sini. Oke, langkah selanjutnya adalah kita gambar HP masing-masing pertidaksamaan dalam satu bidang kartesius. Pertidaksamaan yang pertama, kalau x-nya 0, maka didapat nilai y-nya adalah 30, jadi 0,30. 0,30 di sini ya. Kemudian kalau y-nya 0, maka didapat x-nya adalah 15. 15,0. Oke. 15,0. Nah, dari dua titik ini kita hubungkan dengan penggaris, maka terbentuklah garis lurus. Dia punya persamaan, yaitu 2x plus y sama dengan 30. Belum selesai karena dia pertidaksamaan, maka kita harus tentukan daerah mana yang diarsir. Seperti biasa kita cek titik di luar garis, yaitu pangkal koordinat misalnya ya, karena dia jauh dari garis tersebut, yaitu kita cek titik 0,0 menggantikan x dan y. Untuk ruas kiri dia dapat 0, sementara ruas kanan tetap 30. Dan ini adalah pernyataan yang benar. Jadi 0,0 benar, maka yang memenuhi adalah daerah sebelah bawah garis tersebut ya. Jadi yang kita arsir adalah sebelah bawah. Sebenarnya kita ngarsir seluruhnya, tapi kita ngarsir 4 kali, maka ujung-ujungnya saja. Kemudian untuk pertidaksamaan yang kedua, kalau x-nya 0, maka didapat nilai y 40, jadi 0,40 berada pada sumbu y, yaitu 0,40. Kemudian untuk y-nya 0, maka didapat x-nya adalah 13, 1/3. Jadi 13 1/3,0. Maka itu berada pada sumbu x ya, 13 1/3, 13 1/3. Nah, di sini kira-kira ya. Nah, ini di sini adalah 13 1/3,0. Kemudian dua titik ini kita hubungkan, maka terbentuklah garis lurus, dan garis ini kita beri nama 3x plus y sama dengan 40. Belum selesai, kita harus tentukan daerah mana yang diarsir, apakah sebelah kiri atau sebelah kanan. Caranya kita cek titik kembali 0,0, dimasukkan ke pertidaksamaan, menggantikan x dan y, maka ruas kiri didapat 0, sementara ruas kanannya tetap 40, dan dia adalah pernyataan yang benar. Jadi yang kita arsir adalah sebelah kiri garis ya. Oke, sebelah kiri garis, ini juga sebelah kiri garis. Kemudian untuk yang x lebih dari atau sama dengan 0, ini adalah sebelah kanan sumbu y. Sumbu y yang tegak sebelah kanannya, sementara yang y lebih dari atau sama dengan 0 adalah sebelah atas sumbu x. Nah, sehingga pada proses ini kita mengarsir 4 kali, dan daerah yang diarsir 4 kali adalah daerah yang sebelah sini. Barulah kita arsir seluruhnya, bahwa daerah inilah yang memenuhi sistem pertidaksamaan yang sesuai soal tadi ya. Oke. Yang bawah ini tidak memenuhi ya, saya hapus di sini.
Jadi hanya daerah sebelah sini aja yang memenuhi. Dan untuk mencari nilai maksimum dari fungsi Z itu biasanya terjadi pada setiap titik pojok. Nah, kita ketahui titik pojok yang pertama adalah titik O 0,0. Kemudian titik pojok yang kedua adalah titik A, yaitu 13/3,0. Akan tetapi kalau kita bicara bilangan bulat ya, di mana X dan Y ini melambangkan obat racikan pertama dan obat racikan yang kedua, maka kalau kita menemukan bilangan pecahan 13/3, maka kita harus bulatkan ke bawah ya. Jadi penjualannya kan tidak mungkin 13/3 ya, tapi 13,0 ya, jadi 13 pas ya. Kemudian koordinat yang berikutnya adalah titik pojok yang berikutnya adalah titik B di sini yang belum kita ketahui koordinatnya. Jadi kita harus pastikan dulu koordinat titik B ini berapa. Kemudian yang terakhir berada di atas titik pojoknya, ini koordinat titik C ya, yaitu 0,30. Nah, masing-masing harus kita substitusikan ke nilai Z. Akan tetapi pada koordinat titik B ini kita harus cari tahu koordinatnya ya. Kita cari tahu koordinat titik B di atas ini. Nah, kita tahu bahwa koordinat titik B adalah perpotongan garis 3x plus y sama dengan 40 dan 2x plus y sama dengan 30. Kita gunakan eliminasi untuk mencari koordinat titik B ini. Jadi 3x plus y 40 dan 2x plus y sama dengan 30. Kebetulan y-nya sudah bagus ya, jadi kita kurangkan langsung, maka y-nya habis, sementara x-nya tinggal x saja dan ruas kanan tinggal 10, maka x-nya 10 ya. Kemudian untuk nilai y-nya kita harus cari tahu dengan mensubstitusikan ke salah satu, misalnya 2x plus y sama dengan 30, ini y ya, maka untuk x nya 10, 2 kali 10 plus y sama dengan 30, maka y nya juga 10. Oke, jadi didapatlah koordinat titik B 10,10. Setelah didapat seperti itu, kita substitusikan semua titik-titik untuk setiap koordinat x dan y. Untuk x0 y0, maka z nya adalah 0 ditambah 0, yaitu 0. Untuk A, koordinat titik A dengan x13 didapat nilai z 8000 kali 13 yang ditambah 0, maka didapatlah 104.000. Kemudian untuk titik B dengan koordinat 10 10 didapatlah nilai z 8000 yang dikali 10 ditambah 3200 yang dikali 10, didapatlah 112.000. Kemudian untuk titik D 030 didapat nilai z 0 yang ditambah 3200 yang dikali 30, didapatlah nilai 96.000. Nah, karena kita ditanya maksimum, maka yang paling besar dari nilai-nilai tersebut adalah 112.000. Jadi jawabannya adalah D. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di soal-soal yang lain. Terima kasih.